Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i Serang, Banten yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah nggak tahu berapa tahun yang lalu saya ke Serang sini dan lupa tempatnya di masjid apa di sini apa di tempat lain. Yang jelas pernah ke Serang lebih dari sekali lah. Kita kembali berjumpa entah dengan jamaah yang sama dengan jamaah dulu atau yang berbeda atau campur. Yang dulu ada, yang baru juga ada. Kita akan mengangkat tema menjadi kekasih Allah. Kenapa kita angkat tema ini? Demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita bersama. Efek akhir dari menjadi kekasih Allah adalah kebahagiaan. Dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu dua kunci kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia, dia telah beruntung. Itulah kesuksesan hidup. Ngapain di dunia banyak harta, tinggi, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, kalau akhirnya harus menderita secara abadi di akhirat, di alam kubur, di akhirat ke neraka, waliyadzubillah, gagal tuh hidup. Kesuksesan hidup itu kalau meraih kebahagiaan hakiki di negeri yang sebenar-benarnya, itu negeri akhirat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia mas semu, serba singkat, ringkas, gak lama, gak abadi, diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Selama hidupnya campur aduk, ada bahagia, ada derita, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis, dan seterusnya pokoknya. Campur aduk. Tapi kalau di akhirat, maksudnya di dalam surga, itu abadi selama-lamanya. Tak akan ada akhirnya, tak akan ada berkurangnya kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan. Itu akhir kehidupan bagi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu tentu saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan menjadi kekasih Allah hanya bisa diraih dengan dua hal. Hal pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah. Hal kedua, ini akibat. Akibat baiknya hubungan dengan Allah, pasti baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Sudah. Terapkan ini. Dijamin akan menjadi kekasih Allah. Kalau hubungan baik hanya terjalin satu pihak dengan Allah saja, tapi hubungan dengan sama manusia rusak, harus dipertanyakan. Mungkin hubungan dengan Allah yang kita anggap baik itu ada kerusakan, ada apa-apa. Atau sebaliknya hubungan dengan sesama manusia baik, tapi hubungan dengan Allah buruk. Ini juga tidak akan menjadi kekasih Allah. Jadi kunci menjadi kekasih Allah adalah menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Baru akan dimuliakan. Baru akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia sampai akhirat. Duribat alaihim dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kecuali kalau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dari mana kita tahu kalau menjalin hubungan baik dengan Allah akan menjadi kekasih Allah? Tentu saja dari Quran dan Sunnah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Riyadhus Shalihin dalam bab mahabbatullah juga ini hadis ada. Allah Azza wa Jalla berfirman Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimman iftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah, tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, amalkan yang wajib. Semua yang Allah fardukan lakukan apapun bentuknya. Salat, saum, Ramadan, zakat, haji atau kalau belum mampu haji minimal umroh. Itu hal-hal yang Allah wajibkan lakukan. Itu yang paling Allah cintai dari upaya taqarrub seorang hamba kepada Allah. Lalu ikuti dengan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Di Bandung mah dikenal dengan ungkapan fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah yang menyatakan hatta uhibbahu, aku pasti akan mencintainya. Ini hubungan seseorang dengan Allah berupa taqarrub, pendekatan diri, hubungannya baik dalam bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah dilakukan. Allah akan mencintai orang seperti itu.
Lihat apa akibatnya kalau Allah sudah mencintainya. Kata Allah, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani. Kalau dia minta perlindungan, butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, janji Allah kepada orang yang sudah Allah cintai, menjadi kekasih Allah disebabkan karena hubungan dia dengan Allah baik tuh. Fardu kalaku, sunnah kalampah tadi itu. Orang seperti otomatis menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang. Orang seperti ini Allah pasti bakal cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang ini diuji dengan sesuatu, pasti dia akan sabar. Dan orang sabar juga dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang seperti ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa itu wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya. Makin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Makanya Allah menyatakan wallahu innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil dari ayat atau hadis yang menyatakan bahwa untuk menjadi kekasih Allah harus menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri, laksanakan semua perintahnya yang fardu termasuk yang sunnah, jauhi semua larangannya, yang haram termasuk yang makruh, jauhi. Allah komitmen. Aku akan mencintai orang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan manusia. Ini akibat dari yang pertama. Hasil nyata, buah yang real dari baiknya hubungan dia dengan Allah, itu pasti akan berdampak baik pula muamalah dia, akhlak dia, perilaku dia dengan sesama manusia. Itu pasti itu. Antara hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dia dengan manusia itu berkaitan erat tuh. Nggak bisa hubungan dengan Allah baik tapi jelek hubungan dengan manusia, bermusuhan, dibenci orang, nggak bisa tuh. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan, diikuti oleh baiknya hubungan dengan sesama manusia. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hubungan dengan Allah. Faliyakul khairan
aw liyasmut. Falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini hubungan dengan Allah. Tidaklah kalau ngomong itu yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Tidaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini hubungan dengan sama manusia. Hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan juga dalam bentuk hubungan baik dengan manusia. Makin hebat imannya, hubungan baiknya dengan Allah makin bagus, makin mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna imannya artinya hubungannya dengan Allah bagus tuh. Paling baik akhlaknya artinya dengan hubungannya dengan sesama manusia bagus tuh. Berkaitan hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan sama manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau omongan kita nyelekit, ghibah, dusta, menghina, mencela, memberikan lakab-lakab sebutan-sebutan yang buruk yang bikin nyelekit di hati orang yang mendengarnya, itu menunjukkan buruknya hubungan dia dengan sama manusia. Itu tanda hubungan dia dengan Allah buruk. Gimana gak buruk? Itu dilarang oleh Allah, oleh kita dilanggar. Lihat Al-Hujurat mulai ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan menghina sama wanita. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menjelekan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sama kalian. Tuh, ini dilarang oleh Allah. Dilarang merusak baiknya hubungan dengan manusia, lalu kita langgar. Akibatnya hubungan dengan manusia buruk, ini menunjukkan hubungan dengan Allah juga buruk. Buktinya larangan Allah dilanggar. Makanya iman orang itu kalau hubungannya dengan manusia buruk, imannya tergerus. Imannya aus. Imannya berkurang, menurun, bahkan bisa hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali itu. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak iman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Suka ngeganggu tetangga. Suka nyakitin hati orang lain. Nggak iman tuh orang tuh. Buruk hubungannya dengan manusia menunjukkan imannya buruk. Hubungannya dengan Allah juga buruk. Kenapa? Karena kalau hubungan dengan Allah baik, harus membuahkan baiknya hubungan dengan sama manusia. Lihat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, ini sholat yang benar. Sholat yang diterima oleh Allah. Bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak. Keji dan munkar itu keburukan akhlak. Keji dan munkar itu merugikan, menyakiti orang lain. Harusnya tercegah oleh sholat. Dan sholat adalah menjalin hubungan baik dengan Allah kan. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, hubungan dengan Allah benar, takarubnya kepada Allah benar, pasti dia nggak keji, nggak mungkar. Pasti akhlaknya nggak nyebelin. Pasti ucapan perilakunya tidak akan menyakiti. Pasti menyenangkan hati orang.
tidak akan memberi madarat kepada orang, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jelaskan antara hubungan baik seseorang dengan Allah berhubungan erat dengan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Semua ibadah, tidak hanya sholat, juga saum, juga haji, dengan juga umroh, juga zakat, infak, sedekah, juga ibadah lain, itu kalau diterima itu harus membuahkan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak, harus melahirkan perilaku yang menyenangkan semua orang. Karena itulah maka orang yang memberi manfaat kepada orang lain, apapun manfaat yang dia berikan, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikiran, bahkan sikapnya, menyenangkan orang lain, memberi manfaat, ini orang dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat, makin dicintai oleh Allah. Ini manusia terbaik versi Allah. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makin banyak manfaatnya kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah Azza wa Jalla. Itu alasannya kenapa Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena ini hal yang paling bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang yang belajar Al-Quran, diajarkan. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya tidak sebatas seumur hidup. Orang yang mengajarkan Quran, baik tata cara bacanya, apalagi isinya, tafsirannya, walaupun dia sudah mati, ilmu yang diajarkannya masih manfaat. Iya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Idza matabnul insan inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bi, ilmu yang manfaat. Orang yang mati ilmunya masih manfaat terus. Sebaik-baik manusia nih. Otomatis kalau dia menjadi sebaik-baik manusia, dia juga menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi kekasih Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Berkata Rasul SAW, kata beliau, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Tuh. Di ungkapan lain tadi disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Di dalam hadis ini, manusia atau hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang Allah kasihi, Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu semua perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain apapun bentuknya, itu amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasul SAW dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Kata beliau, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an. Kata Rasul SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah. Perbuatannya, amalnya dicintai, pelakunya juga dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah
memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Membahagiakan hati orang lain. Bukan dengan ngelawak, bukan. Apalagi cara ngelawaknya dengan berdusta. Dengan menghina. Kan ada lawakan menghina kawan mainnya ya. Orang-orang ketawa. Orang ketawa yang dihinanya sakit hati. Tapi gak mau menampakkan walaupun dihina karena di hadapan banyak orang. Bukan begitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bukan. Bukan dengan cara-cara yang terlarang secara syar'i. Menghina sesama terlarang, berdusta terlarang, menceritakan kisah-kisah fiktif terlarang. Memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin atau takshifu anhu kurbatan. Engkau lepaskan dia dari satu kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam hal apapun dan kita bisa lepaskan, bantu keluar dari kesulitan itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jangan fikirkan orang ini bisa balas enggak. Orang ini nanti berterima kasih apa tidak. Orang ini nanti bisa balas budi apa tidak. Jangan. Kita nggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Kenapa? Pertama, belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas. Kedua, kalau nggak membalas pun nggak seberapa. Harapkanlah balasan dari Allah sang pemerintah atau yang merintahkan kita untuk berbuat baik ke orang. Balasannya ingin dari Allah. Penilaiannya ingin dari Allah. Pujiannya ingin dari Allah. Bukan dari orang yang kita tolong. Tidak mengharapkan balasan dari mereka, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Lihat surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu murni karena Allah tuh hanya ingin memperoleh wajah Allah di akhirat. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih, tenuhun-nuhun asan, enggak berharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Kalau niat menolong orang karena hanya ingin dibalas oleh Allah, dia nggak akan pilih-pilih orang yang akan dia tolong. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, butuh pertolongan, tolong. Nggak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan. Melunasi hutangnya. Baik dia hutang kepada kita, wah nggak bisa bayar, udah lunaskan. Atau hutang ke orang lain nggak bisa bayar, kita ada uang, lunasi. Bahagia nggak orang itu? Lebih dari bahagia. Hujuan atau menghilangkan rasa lapar dari orang itu. Orang itu kelaparan, kasih makan. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Dia bisa meneteskan air mata. Bersyukur kepada Allah. Kemudian kepada kita sebagai sang penolong. Bisa-bisa dia berdoa. Menjerit. Doanya itu menggedor langit loh. Ya Allah, sehatkan orang ini. Ya Allah, balas orang ini dengan rizki yang berlipat-lipat. Ya Allah, sehatkan seluruh keluarganya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Di luar pengetahuan kita. Dan itu lebih makbul. Coba lihat, itu adalah aksi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia. Ihsan. Paling dicintai perbuatannya oleh Allah.
dicintai orang yang melakukannya. Makanya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan para ulama menyatakan amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Disebutnya amal qasir. Amal qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk kita saja. Seperti apa? Salat sunat, tahajud. Walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah gitu. 1000 rakaat kalau ada. Salat yang 1000 rakaat. Atau membaca Al-Quran atau saum. Itu amal yang qasir. Qasir itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita. Orang lain gak memperoleh manfaat dari salat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita. Enggak, itu qasir. Kalau amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Menolong tadi ya, memberi ya, membahagiakan, melepaskan orang lain dari kesulitan dan seterusnya tuh. Itu lebih utama daripada amalan qasir. Sampai-sampai Rasul SAW bersabda dalam lanjutan hadis yang tadi riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan fa wallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu illayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh. Malamnya ibadah terus, sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Siangnya sama, disertai dengan saum. Itu sebulan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding Masjid Imam Syafi'i ini? 1000 kali lipat. Besar nggak kira-kira pahalanya? Pasti, bukan kira-kira lagi. Pasti besar. Tapi apa kata Nabi SAW? Aku lebih menyukai menolong orang lain untuk membantu kepentingan dunia dia. Makna ahabbu ilayya, kata para ulama, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Berdasarkan hal itu, amal-amal yang memberi manfaat kepada banyak orang walaupun sebentar dan sedikit lebih utama daripada amal qasir yang banyak dan lama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke Imam Ahmad, malam harinya beliau itu tafakur semalaman, tidak tahajud, tidak baca Al-Quran. Yang beliau lakukan, dia merenung semalaman sampai sholat subuh, dan sholat subuh berjamaah di masjid tanpa wudu. Ditanya tuh oleh murid Imam Ahmad, kenapa engkau demikian? Apa jawabnya? Amma kauni lam aqmil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadith. Adapun saya tadi malam tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini pendek, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga ada seorang anak disebut Abu Umair, punya peliharaan burung, burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ikut. Suatu saat mati. Nabi SAW berjumpa dengan dia lalu berkata, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu kok nggak ada? Disebut mati. Ini hadis pendek. Hadis ini disinggung dalam obrolan dengan Imam Ahmad kemarin siang.
Malamnya aku bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kemudian beliau berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah aku memikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Kemudian beliau katakan, wattafakkaru fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah walaupun 1000 rakaat. Berpikir hadis sesaat lebih utama daripada salat sunnah sekalipun 1000 rakaat. Ada 2 alasan. Pertama, salat sunnah walaupun 1000 rakaat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya sesuai sunnah, itu qasir. Qasir itu manfaatnya, pahalanya, keuntungannya terbatas untuk diri sendiri. Orang lain gak kebagian. Yang nonton tahajud gak ada pahalanya. Ayo kita nobar yang tahajud. Gak ada. Kecuali kalau ikut tahajud. Tapi kalau ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kita, makin banyak manfaatnya. Dan pahalanya jariah, mengalir terus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pahala dari sholat tahajud walaupun 1000 rakaat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Nah, ilmu mah gak ada putusnya tuh. Ketika belajar ilmu dapat pahala. Ketika mengamalkan ilmu dapat pahala. Ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Beres mengajar dia tidur, dia dapat pahala dalam tidurnya. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya. Gurunya mati, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya hancur, pahala tetap meluncur ke alam kubur. Karena ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi ilmu itu pahalanya jariah, ngalir terus. Adapun sholat tidak. Oleh karena itulah Imam Syafi'i sampai menyatakan, bertafakur satu hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena amal muta'addi lebih utama daripada amal yang qasir. Karena itulah kata Nabi SAW, daripada itikaf sebulan penuh di masjidku, aku lebih utama, lebih suka mengantar orang untuk membantu dia dalam urusan dunianya. Dan ini diamalkan oleh cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia sedang itikaf di Masjid Nabawi, lalu datang orang minta tolong, keluar, itikafnya batal. Karena kalau itikaf keluar dari masjid, batal. Tanpa keperluan syar'i batal. Ditanya, kenapa engkau batalkan? Dia menjawab, ini sami'tu jaddi yaqulu. Karena aku mendengar kakekku dulu berkata, fa wallahi li an amsya ma'akhi fi hajati ahabu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Nah, kita lihat ternyata amal sosial, memberi kepedulian sosial, memberi perhatian, pertolongan, itu amal yang luar biasa, dicintai oleh Allah, baik amalnya maupun orang yang mengamalkannya. Makanya Nabi SAW menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum.
Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah dia. Tadi jalinan hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Ini yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cara meraih predikat kekasih Allah tidak boleh mengabaikan perilaku, sikap kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Perbaiki, perhatikan itu. Dan harapkan balasannya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik Allah balas dengan perbaikan. Oleh balasan yang baik. Man satara musliman sattarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Dunia akhirat Allah akan tutup. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia sampai akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim, Allah akan membantu dia. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi jelas hubungan baik seseorang dengan sesama manusia menentukan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang itu. Cintailah sesama manusia untuk meraih kecintaan Allah. Berbuatlah baik kepada sama manusia untuk menjadi kekasih Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nih lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menjelaskan orang dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai sesamanya, saudaranya sama muslim. Innar rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihil malak. Ada seseorang laki-laki berziarah, berkunjung ke saudaranya sesama muslim di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu berwujud orang biasa. Tadinya dia tidak tahu bahwa ini malaikat, disangkanya orang biasa. Orang jelmaan malaikat ini bertanya, "Aina turid, mau kemana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azur akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Aku ingin berziarah kepada saudaraku di kota lain, si fulan itu namanya. Kata malaikat, "Apa kamu punya nikmat, makanan, oleh-oleh yang kamu berikan kepada?" Tidak. Lengoh. Tahu lengoh? Lengoh itu nggak bawa apa-apa. Indit ngali gincing barijeng teu barang jingjing, angkat ngagandeang barijeng teu barang bawa. Lengoh. Ngerti nggak orang sini? Ngerti ya? Atau kan sekarang teh Sunda keneh atau Jawa Barat. Walaupun saya tahu orang Sunda mah Sundana teh kasar. Disiga orang Bandung lemes halus. Betul apa benar? Benar dan betul. Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia? Enggak. Falima. Terus kenapa kamu berziarah ke dia? Dia menjawab, li'annani uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah.
Jadi yang mendorong dia berkunjung ke sana itu hanya karena rasa cinta sebagai sesama mukmin, wajib tuh. Ini kunci masuk surga itu ini nih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Wajib saling mencintai. Jadi orang itu berkunjung karena cinta, karena Allah. Maka malaikat ini buka kartu, buka rahasia. Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Dia, karena Allah. Tuh lihat, Allah mencintai dia karena dia mencintai sesama muslim. Ini menjalin hubungan baik dengan sesama muslim, mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang istimewa. Mencintai sama mukmin itu wujud iman. Mencintai sama mukmin dengan melakukan apa yang mereka sukai, itu wujud iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini wujud iman nih. Istimewa, makanya karena di dunianya orang ini istimewa, di akhiratnya juga Allah akan istimewakan tuh. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, istimewa di dunia, Allah akan istimewakan dia di akhirat. Salah satunya di alam mahsyar ketika orang-orang kepanasan, orang itu dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Pernah dengar hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ini bukan hasr. Hasr itu bukan hanya 7-7-nya, enggak. Ada selain yang 7 ini yang menyebabkan pelakunya diberi naungan oleh Allah. Tapi dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Apa? Siapa 7 ini? Salah 2 di antara salah 1. 2 di antaranya. Yang pertama adalah rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Ya. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berpisah berkumpul karena Allah. Itu akan dapat naungan. Istimewa tuh. Orang-orang semuanya menderita kepanasan di alam mahsyar, berkeringat karena panasnya terik matahari yang sangat dekat. Orang itu dinaungi, nyaman, adem. Selain itu disiapkan kursi-kursi istimewa tuh. Dalam riwayat lain mimbar. Mimbar itu tempat duduk. Kana mimbaru Rasulullah SAW 3 darajat, qama fi thaniyah wa qa'ada ala thalithah. Mimbar Rasul SAW itu 3 tingkat, 3 anak tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Ini 3 ya? Kayak begini. Mimbar itu tempat duduk. Beliau suka naik mimbar. Berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Sama dengan kursi ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa
Imam ahli hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Ada yang hasan, ada yang sahih. Ini makbul di kalangan para ulama. Salah satu lafaznya adalah riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiyu haulal arsy yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin manabir min nur. Akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayatnya beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah tuh. Kalau bercahaya mengekspresikan apa? Kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassalihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa kabita dengan kedudukan mereka. Apa kabita teh? Merasa tergiur, kepengen kayak begitu. Istimewa nih orang. Mendengar begitu para sahabat terpesona, kabita, tergiur, lalu bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami. Coba lihat. Orang ini istimewa bukan karena ibadahnya yang hebat diterangkan dalam hadis, tapi karena jiwa sosialnya. Interaksi dia dengan sama manusia yang bagus. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang memiliki 5 karakter. 5-limanya ini adalah akhlak. 5-limanya ini kepedulian sosial. 5-limanya ini adalah bagusnya interaksi muamalah dia dengan sama manusia. Pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama tuh. Kedua, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang suka saling menasihati karena Allah. Nasihat ini tanda cinta, tanda sayang loh. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Keempat, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling membantu karena Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantunya dalam kebaikan dan takwa, bukan saling membantu tawuran. Bukan saling membantu nyopet kerjasama. Itu mah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dilarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Yang kelimanya, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Lihat. Orang yang istimewa tadi memiliki 5 karakter, 5-limanya menunjukkan baiknya hubungan dia dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Dan ini bisa terwujud, bisa teraih hasil dari hubungan baik dia dengan Allah. Hasil bertauhid, hasil berakidah, hasil dari iman, hasil dari ibadah. Melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan indahnya perilaku dia. Melahirkan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat. Hablum minallah bagus, hablum minannasnya juga bagus. Ini yang menyebabkan Allah mencintai dia.
Bagusnya hubungan baik dia dengan Allah menyebabkan Allah cinta, dan indahnya hubungan dia dengan sama manusia tambah membuat Allah cinta. Ini manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadilah kekasih Allah dengan menjalin hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Jangan timpang. Ibadahnya baik, sholat, tahajud, saum, baca Quran. Tidak pernah lewat tahajud tiap malam. Saum bukan hanya ke Senin Kamis, saum Daud. Baca Al-Quran odoj. Zikir selalu. Tapi suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka berdusta, suka menghina. Rusak tuh ibadahnya tuh. Seorang wanita dijelaskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna imra'atan kathurat sholatuha wa siyamuha. Rajin sholatnya, ladin semuanya, walakinnaha tu'dhi jaraha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Kan rajin ibadah. Ibadahnya yang banyak ditolak. Tidak diterima. Karena tidak membuahkan kemuliaan akhlak. Tidak tanha anil fasya'i wal munkar. Kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celaka orang yang salat. Itu orang yang lalai an, ingat, bukan fi. Allah tidak berkata alladzina hum fi salatihim sahun. Tapi an, di sana fi apa an? Di surah Al-Maun itu fi atau an? An. Yang fi di mana coba? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Berbahagia orang mukmin itu orang khusyuk, di dalam salatnya khusyuk. Ada lagi dengan ala. Dalam surah mana? Al-Ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam Al-Ma'un ma'an. Apa bedanya an dengan fi? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat setelah salat. Fawailul musallin. Celaka orang salat alladzina hum an salatihim. Itu orang yang lalai setelah salatnya. Lalai dari apa? Lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fasya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia keji dan munkar tuh. Terancam dengan fawailul musallin. Maka jangan rusak sholat kita dengan perbuatan bejat di luar sholat tuh. Jangan rusak ibadah kita dengan keburukan akhlak kita tuh. Keburukan akhlak itu tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata itu tadi penggunaan kataan dengan makna seperti tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dalam kitab namanya Lataiful Ma'arif. Bab Wadhifatul Syahri Syawal. Beliau berkata, ini ketika menjelaskan amalan Syawal sesuai Ramadan, kata beliau, setelah Ramadan ibadah harus dijaga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena qala ba'dus salaf. Telah berkata para ulama as-salafus salih di kalangan sahabat. Man amila hasanah, thumma atba'aha bil hasanah, fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Bila orang melakukan kebaikan ibadah, lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain
Ibadah kedua, kebaikan kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau amal soleh, diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan. Keburukan ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya setelah sholat orang gibah. Gibah setelah sholat menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Setelah beres sholat orang itu menyakiti, menghina sesama. Maka perbuatan menghina, menyakiti itu sebagai tanda sholat tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat. Maka kalau kita ibadah kepada Allah, mempelajari akidah, iman, tauhid, wujudkan dalam bentuk ibadah yang berkualitas, nanti akan membuahkan hasil berupa kemuliaan akhlak, ucapannya, perilakunya, menyenangkan orang lain dan tidak akan menyakiti. Ini kunci rahasia untuk menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Jaga hablum minallah, hablum minan nas. Jaga ibadah, jaga akhlak. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Cukup ya? Sampai di sini saja ngaji, mah jangan panjang-panjang. Lewat sajam kabur sudah konsentrasi. Pinggang terasa panas. Ada yang sudah panas? Pak, sudah panas pinggangnya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu ya untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kunjungannya ke tempat kami. Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menjelaskan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ingin tanyakan, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Terkadang kita itu malah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri di keluarga sendiri itu kurang gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sementara untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat. Baik. Ini menunjukkan keburukan ibadahnya. Sekali lagi ibadah itu baik sholat, saum atau ibadah yang lain. Kalau baik, kalau benar, pasti akan mendorong dia untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang sholatnya benar itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain. Kalau umpah kita ya sholat berjamaah di masjid, beres sholat assalamualaikum, assalamualaikum, kita terus wirid. Wirid ini amal soleh. Kenapa kita bisa wirid? Dikasih hidayah untuk wirid oleh Allah. Orang lain assalamualaikum, assalamualaikum, lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, duduk tapi keluar HP. Browsing, tidak wirid. Kenapa dia tidak wirid? Tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk wirid. Kita yang wirid dikasih hidayah untuk wirid. Kenapa? Hidayah ini sebagai balasan atas sholat kita yang barusan. Allah terima dan Allah berikan hidayah. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita terus berdiri untuk sholat sunnah rawatib ba'da kalau ada ba'danya. Beres ba'da, ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, lihat canceling, dia ambil dompet,
masukkan dengan dompetnya. Biar nggak masuk. Beres begitu keluar rumah, ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Itu setelah ibadah diikuti oleh ibadah-ibadah yang lainnya, itu menandakan ibadah sholatnya itu diterima. Makanya Allah berikan reward, berikan balasan berupa taufik untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi kalau orang setelah sholat, Assalamualaikum langsung berbaring atau nyetel lagu apalagi ya, nonton film atau macam-macam itu, nonton sinetron, wirid enggak dan seterusnya, ini menunjukkan dia enggak diberi hidayah untuk wirid seusai sholat. Malah diikuti dengan nonton dangdut. Buruk apa jelek? Jangan ada yang bilang bagus loh. Buruk dan jelek. Setelah berbuat baik diikuti oleh perbuatan jelek dan buruk. Ini menjadi tanda tadi. Itu sholatnya ditolak. Jadi kalau ada orang mageran, PW, ada istilah itu di sini? Masa enggak ada? Itu menunjukkan malas untuk berbuat baik, menunjukkan ibadahnya itu tidak berkualitas. Perbaiki ibadahnya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Ya paksakan, berdoa kepada Allah, belajar ilmu, cari lingkungan yang baik dan seterusnya. Itu cara untuk mengupgrade iman kita, untuk meningkatkan kualitas dari iman kita. Setelah iman kita kuat, ibadahnya juga menjadi berkualitas. Kemudian kalau diterima, pasti Allah beri hidayah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Apa kriteria seseorang itu boleh kita bantu? Kalau dia butuh bantuan. Kalau nggak butuh bantuan, nggak perlu. Bagaimana jika dia tidak sholat, merokok, suka berbuat maksiat? Bantu. Kalau dia berbuat maksiat, bantu. Gimana bantunya? Bukan dibantu berbuat maksiatnya, bantu dia agar tercegah nggak jadi atau berhenti dari kemaksiatannya. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata para sahabat, kalau orang yang dizalimi, iya, wajar kita bantu. Bagaimana membantu orang yang zalim? Cegah dia dari kezalimannya. Itu membantu dia agar tidak jadi melakukan kezaliman. Jadi orang tidak sholat, bantu dia. Gimana bantunya? Ajak sholat, kasih nasihat, ya kondisikan, ajak ngaji dulu. Nanti setelah ngaji dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk sholat. Yang merokok dibantu, bantu agar dia berhenti dari rokoknya. Kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih penjelasan tentang bahaya rokok. Walaupun susah, nggak masalah. Yang penting ada usaha. Mau menurut mau tidak, yang penting kita sudah berupaya menyampaikan, melakukan kewajiban kita. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Rasulullah. Lalu setelahnya para sahabat. Namun pada masanya bahkan sampai sekarang mungkin nanti kita tetap saja ada yang membenci, tidak suka dan memfitnah bahkan banyak. Lalu bagaimana korelasinya dengan yang Ustaz jelaskan tadi? Iya. Selalu ada yang sakit di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, dia membalas dengan kejahatan. Kita mengajak kepada kebaikan, dia membenci kita karena hal itu. Kita melarang dia dari keburukan, dia memusuhi kita karena hal itu. Ada enggak? Ada.
Apakah ini dialami oleh Nabi? Oleh seluruh Nabi. Nabi ada yang membenci? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang membencinya sudah tidak ada? Masih banyak. Nabi sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang mencela menghinanya sampai sekarang tetap ada. Itulah sunnatullah. Selalu Allah tetapkan adanya musuh-musuh bagi kebenaran. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini sunatullah secara turun-menurun begitu. Sebelum beliau menjadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci. Semuanya memuji. Menggelari dengan gelar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Al-Amin, terpercaya, nggak pernah dusta, nggak pernah berbuat buruk, nggak pernah menyakiti, selalu menolong. Wah, habis dipuji. Sebelum menyampaikan kebenaran, sebelum menyampaikan tauhid, sebelum melarang syirik. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, melarang syirik, berbalik gelarnya, tadinya Al-Amin menjadi kadzab. Tanpa data kadzabnya itu, tuduhan kadzabnya tanpa data. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab. Semua sebutan buruk disampaikan. Itu menunjukkan kebencian dan permusuhan. Itu sunnatullah. Ada yang mendukung orang-orang yang Allah pilih, ada yang membenci orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaan bagi mereka. Adanya pembenci sebagai ujian, setangguh apa kita, seistiqomah apa kita, gitu ya. Adanya orang yang mendukung merupakan support bagi kita, yang menyebabkan kita tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa tetap eksis di dunia dakwah di atas kebenaran ini. Maka kalau kita menyampaikan kebenaran, dakwah bersiap-siap untuk dicintai sebagai ujian sekaligus support. Ada yang menyanjung, memuji, memuliakan, mengkultuskan, itu ujian loh. Apa kita bangga, apa kita takabur, apa kita ujub ataukah tidak, itu ujian loh. Ada yang membenci, memusuhi, itu juga ujian. Ujiannya dari dua sisi yang bertolak belakang. Dipuji harus lulus kita. Jangan takabur, tetaplah rendah hati. Dicaci, dimaki, tegarlah kita. Jangan putus asa, jangan surut, pantang, lari ke belakang, mundur lagi dari medan perang. Tidak. Dua-duanya ujian dari dua sisi yang berbeda untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji pengorbanan dan perjuangan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wal zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang pernah teralami oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka didera dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan kelelahan, dengan kegoncangan. Sampai Rasul berserta orang-orang beriman yang bersertanya berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi semua itu ujian. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya karena waktunya sebentar lagi habis.
Lebih utama mana ketika sedang puasa sunnah, puasa Daud, dengan membatalkan puasa gara-gara diajak teman makan karena makan sudah dihidangkan? Pertama, kalau teman itu amat sangat berharap menjamu kita, baik kita bertamu ke dia, senang banget, semua dikeluarkan, ayam tetangga ditangkap, disembelih, dibayar, senang. Lalu kita tolak, maaf saya saum, oh kecewa Allah, bukalah. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan orang yang ingin bahagiakan kita hukumnya wajib. Atau kita sedang saum Senin Kamis, datang tamu dari jauh, kita siapkan hidangan, tamu, ayo kita bareng-bareng. Enggak, saya saum. Enggak, saya juga. Buka saja sudah. Ya. Atau umpamanya ada undangan pernikahan. Umpamanya hari Sabtu atau Ahad. Ahad nikah. Kita diundang, kita saum. Mungkin saum Daud atau Ayamul Bid atau Arafah atau Asyura yang jatuh di hari Ahad. Ada undangan, kita datang. Makan apa tidak? Lihat. Kalau si pribumi kecewa berat kalau kita tidak makan. Senang, alhamdulillah, silakan makan. Saya saum. Alah. Buka aja udah. Kalau memang mereka kecewa. Tapi kalau mau buka mau tidak, nggak ada pengaruhnya, malah senang. Saya sedang saum, alhamdulillah. Teruskan saum, ya, teruskan saum. Apa yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang dimaksud mencintai karena Allah mencakup beberapa poin. Pertama, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Para nabi, para sahabat, para ulama, para sholihin dan sesama mukmin. Termasuk orang tua, iya, Allah perintahkan kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, suami, kerabat, bahkan sama muslim, iya. Termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai. Seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, dan seterusnya. Mencintai tempat-tempat yang Allah cintai. Seperti masjid dan tempat ibadah. Dan mencintai amalan-amalan yang Allah cintai. Itu pertama. Kedua, niat atau motivasi atau penyebab kita mencintai orang karena keimanan dia. Dia iman, mukmin, kita mencintai dia berdasarkan keimanannya. Walaupun dia umpamanya miskin, dia tidak memiliki jabatan, pengaruh atau pangkat apapun. Ya miskin, dia tidak digubris oleh orang, tapi dia mukmin, wajib kita cintai. Sebaliknya kalau ada orang kaya, berpengaruh, tapi agamanya buruk, maka tidak boleh kita, dia ahli maksiat, nggak boleh kita mencintai. Ya, itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu seperti apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, yang dimaksud al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat iman dan ibadahnya dan aplikasi dari keimanannya berupa ibadah dan amal soleh. Itu lebih Allah cintai. Bukan fisiknya, bukan. Karena ada kalanya fisiknya kuat, imannya lemah, bahaya.
Kekuatan fisiknya bisa dipakai kezaliman. Adapun kalau imannya kuat, amal soleh kuat, fisiknya kuat, ini lebih bagus. Karena kuatnya fisik bisa mendukung kualitas, kuantitas dari ibadah dan amal soleh. Orang yang kuat fisiknya, kalau dia tahajud bisa lama, tidak akan sangkel. Kalau dia saum, dia tidak akan mengeluh dengan lapar, haus dan lemesnya. Dia kuat kok. Ya, baca Quran dia bisa lama kok. Ngaji duduk bisa 5 jam dia tahan pegel kok. Jadi kekuatan fisiknya dipakai menopang dari amal ibadahnya lebih bagus. Jadi kalau kualitas imannya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi yang satu kuat fisiknya, yang satu lemah fisiknya, yang kuat ini lebih dicintai. Karena kuatnya fisik menopang kuatnya ibadah dan amal soleh. Iman kuat, fisik lemah. Ya, mau tahajud baru kena angin dikit, batuk, bersin nggak jadi. Mau tahajud lama nih, mau membaca 1 rakaat 1 juz umpamanya, baru aja 5 menit sudah gemeter, nggak jadi gitu. Bisa terhalang kalau fisiknya lemah. Ya, itu maknanya. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoi motor menghadiri majelis ilmu. MBI ini pas yang nanya. MBI itu apa? Motor bagus. Mana yang lebih utama? Duduk di saf awal tetapi teman tertinggal. Saf apa ini? Saf konvoi apa saf sholat? Ulangi. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoi motor menghadiri majelis ilmu, mana yang lebih utama? Duduk berarti ketika ngaji. Duduk di saf awal tapi teman tertinggal, sama terlambat hadir di majelis ilmu tapi bareng sama teman-teman. Taib, barakallahu fik. Kalau untuk urusan agama dan urusan akhirat, pertama berlomba lah. Biarkan tak teman tertinggal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Satu wasari'u, satu wasabiqu. Satu bersegera, satu berlomba, cepat-cepat. Untuk ibadah, untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan agama, tinggalkan. Dan tidak boleh ada ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam urusan dunia bagus ithar. Tapi dalam urusan agama nggak boleh. Dahulukan diri sendiri daripada orang lain. Umpamanya, kalau kita mau sholat kita punya sarung punya kita. Teman kita nggak punya sarung dan nggak ada lagi pakaian lain untuk sholat. Sholatlah kita duluan dengan sarung kita, setelah selesai pinjamkan. Jangan sampai silakan kamulah duluan, lebih prioritas. Nggak boleh. Kalau kita punya air untuk berwudu hanya untuk kita, yang lain nggak punya. Wajib kita berwudu dengan air itu, yang lain silakan tayamum. Jangan sampai silakan antum aja wudu biar saya tayamum, nggak boleh. Termasuk kita mau sholat, maka yang paling utama sof yang paling depan. Nggak boleh ada orang tua silakan dulu, saya pemuda di belakang aja. Lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam masalah agama, ibadah nggak boleh ada ithar. Adapun dalam urusan dunia, ya ada ithar bagus. Kita naik bis kota, kita dapat duduk, lalu ada orang tua datang berdiri, silakan Pak, kakek duduk, saya masih muda gitu.
Itu itsar bagus dalam urusan dunia. Ngaji ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat, urusan agama. Jangan ada itsar, berlombalah. Biarkan yang lelet itu tertinggal. Kalau umpamanya kita mau Jumatan, kita sudah mandi, sudah mau ke masjid biar dapat pahala lebih besar. Ada teman kita belum mandi, baru bingung, baru bangun. Nanti tunggu bangun bareng sama saya. Lama, belum ngopi dulu. Belum mandi dulu, belum BAB dulu. Bisa sejam. Kita nanti terlambat, tinggalkan saja sudah ya. Jadi para MBI members berlombalah untuk lebih dahulu datang ke tempat kajian ya. Tinggalkan yang terlambat. Bagaimana jika kita ingin membantu orang yang kesulitan di depan kita, tapi dia tidak ingin dibantu? Kumaha tuh? Contohnya gimana? Umpamanya dia jatuh, kita bantu. Jangan, saya bisa berdiri sendiri. Udah, suruh berdiri sendiri aja. Kita mau ke pengajian pakai motor, ada yang jalan kaki. Ayo, bonceng ke saya, gratis kok. Enggak, silakan. Saya jalan kaki aja. Jangan dipaksa. Mungkin dia punya alasan. Dia ingin lebih banyak pahalanya, gitu ya. Ya udah, biarkan saja sudah. Terakhir, tadi dijelaskan bahwa semakin baik hubungan dengan Allah, maka akan baik pula hubungan dengan manusia. Bagaimana jika hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik? Sama. Akhlak, kebaikan akhlak seorang dilihat dari dua jenis akhlak. Akhlak dia kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bertauhid. Iman, akidah. Tunaikan hak Allah, jauhi larangannya. Itu hak Allah, itu akhlak kita kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, akhlak kepada sama manusia baik. Menolong, membantu, gak pernah menyakiti, menyenangkan. Tapi dia kafir. Apakah dia berakhlak baik? Ya, akhlak dia kepada manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Tetap dia akhlaknya buruk. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Muamalah dengan Allah buruk. Allah tidak disembah. Allah tidak diibadati. Malah menyembah yang lainnya. Jangan katakan akhlak orang itu baik. Jangan. Tetap akhlaknya buruk karena buruknya perilaku sikap dia kepada Allah yang tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, entah kapan, entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita tunggu saja. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.